Wal asri innal insana lafi khusrin illa illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bil sabr. Jadi untuk mengatakan sesuatu yang hak itu harus dengan kesabaran. Ini yang tidak dimiliki oleh standar operation prosedur dimanapun di perusahaan-perusahaan apalagi perusahaan-perusahaan asing. Ya mungkin mereka tidak mengetahui ayat ini sehingga mereka tidak tahu bahwa untuk menyampaikan kebaikan pun harus dengan cara yang sabar. How to deliver the good content with the good delivery. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, hari ini kita akan berbicara mengenai masalah how to control project manager emotion. Ini penting sekali bagi setiap project manager, bahkan di dalam projectmanager.com sering disebutkan bahwa pengontrolan ini sangat dibutuhkan oleh tim. Ya. Kenapa? Mari kita akan bahas satu-satu. Ya. Kita mengetahui bahwa pertama fokus kita adalah agar kita lebih aware ya dalam mengontrol dan mengekspresikan emosi kita. Sehingga di sini penting sekali faktor pengendalian emosi. Ya. Di dalam Islam ada istilah la taghdab, janganlah engkau marah. Karena jannah itu adalah untuk orang-orang yang tidak suka marah, yang bisa mengontrol emosinya. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa menghandle interpersonal relationship dengan orang lain, sehingga kita memiliki empati terhadap orang lain. Jadi nomor satu itu adalah aware terhadap internal self, ourself, dan yang kedua adalah bagaimana kita melakukan empati terhadap orang lain. Ya. Ini juga termasuk dari perceiving emotion. Ya. Jadi bagaimana kita bisa menerima kondisi emosi kita ini dan kita mengetahui kita tuh emosional apa enggak sih gitu. Kemudian yang kedua kita memahami benar, understanding terhadap emotion kita, ya. Bagaimana cara memanagenya dan lain sebagainya. Yang ketiga menggunakan emosi kita dengan cara yang terbaik. Ya, bagaimana kita harus memastikan bahwa kita itu menggunakan sistem emosi kita itu dengan waktu yang tepat. Ya, sehingga kita tidak sembarangan untuk mengumbar emosi, sedikit-sedikit panik. Itu namanya orang menjadi panik, ya, disebut sebagai panik project manager. Yang nomor 4 adalah managing emotion. Ini adalah tingkat terbaik setelah kita bisa merasakan bagaimana emosi kita bisa mengerti bagaimana kita, kemudian kita bagaimana atau kapan kita harus menggunakan emosi kita, dan yang keempat ini yang keseluruhannya, how to manage our emotion. Jadi kita harus, kalaupun mau marahlah pada hal yang tepat, pada orang yang tepat, pada saat yang tepat, pada tempat yang tepat. Jadi itulah yang disebut sebagai how to manage our emotion. Ini sangat penting sekali bagi kita, walaupun kita harus saling mengingatkan. Wal asri innal insana lafi khusrin illa illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bil sabr. Jadi untuk mengatakan sesuatu yang hak itu harus dengan kesabaran. Ini yang tidak dimiliki oleh standar operation prosedur dimanapun di perusahaan-perusahaan apalagi perusahaan-perusahaan asing. Ya mungkin mereka tidak mengetahui ayat ini sehingga mereka tidak tahu bahwa untuk menyampaikan kebaikan pun harus dengan cara yang sabar. How to deliver the good content with the good delivery. Jadi inilah yang sangat penting untuk kita ketahui. Kemudian di sini ada sebuah tabel. Yang tabel biru itu adalah untuk ourselves, untuk internal diri kita sendiri. Yang tabel coklat ini adalah untuk bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Baik, mulai dari yang kiri adalah self awareness. Jadi bagaimana kita bisa mengontrol emosi kita, ya. Kita sadar terhadap emosi kita. Ya, itu dulu. Kita tuh orang emosional atau bukan sih? Nah, gitu ya. Mungkin yang kita tahu selama ini tensi darah kita, minimal kita tahu tuh kita tuh darah tinggi atau bukan, gitu ya. Bagaimana kita mengontrol emosi kita. Yang kedua, self management. Ya. Setelah kita mengetahui siapa diri kita, bagaimana emosi kita, selanjutnya adalah bagaimana kita mengontrol emosi kita.
Oke, saya memang orang yang seperti itu, tapi bagaimana saya bisa mengontrolnya? Ini yang sangat penting sekali. Kemudian yang kedua adalah adaptability. Ya, kita harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Baik itu kondisi perusahaan kita seperti apa, klien kita seperti apa, tim kita seperti apa. Bisakah mereka menerima emosi seperti itu? Kadang-kadang kita tidak bisa menerima, ada tim yang tidak bisa menerima seperti itu, dan itu akan menjadi kontraproduktif bagi kita nantinya. Yang ketiga adalah achievement oriented. Di dalam sebuah proyek kita harus orientasinya adalah pencapaian. Kadang-kadang ada orang yang melakukan prosesnya tidak smooth, tetapi dia tetap memiliki achievement oriented, artinya di saat yang tepat dia akan, atau di saat yang ditentukan dia akan mengeluarkan produk-produknya. Ya. Artinya on time, bahkan kadang-kadang dia ahead. Walaupun dia secara proses mungkin kadang-kadang suka telat dan lain sebagainya, tetapi kalau dia memiliki sistem achievement oriented juga, subordinate kita, tentu itu akan, ya, masih bisa kita toleransi, kecuali sudah telat, produknya pun telat. Nah, itu mungkin yang agak kurang pas. Tetapi kalau mereka masih memiliki achievement oriented, masih memiliki sense to complete the product, ya insya Allah tidak apa-apa. Ya. Kemudian yang keempat di dalam self management adalah kita memiliki positive outlook. Ya, kita harus selalu memiliki husnuzon. Di dalam Islam husnuzon, kita harus memiliki pandangan dari sisi yang baik, ya. Karena ini sangat penting sekali bagi seorang project manager. Kalau kita sudah dikit-dikit curiga, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah orang-orang pun nanti lama-lama kita akan membentuk tim yang saling curiga. Marilah kita membuat tim yang saling percaya, ya. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah social awareness. Ini bagaimana kita keluar, ya. Yang pertama, kita harus mengembangkan sikap empati kita terhadap orang lain. Kita harus mengembangkan empati kita terhadap, baik itu tim kita, ya, khususnya, ya, bagaimana mungkin mereka ada kesusahan di dalam bekerja, ya, ada faktor penyebab kenapa mereka kok nggak bisa on time, kenapa mereka nggak, mungkin mereka punya penyebab, ya. Apakah, ya, cobalah kita komunikasikan, apakah mungkin dia memiliki masalah dengan keluarga dan lain sebagainya, yang mau nggak mau kadang-kadang walaupun secara profesional, tetapi yang namanya masalah dengan keluarga itu adalah sesuatu masalah yang mau nggak mau itu harus diselesaikan paralel dengan apa yang mereka kerjakan, dan ini kadang-kadang memang agak menyita proporsi mereka di dalam bekerja. Kemudian juga organization awareness, kita juga harus aware terhadap organisasi project kita, ya. Bagaimanapun juga sistem awareness ini adalah sistem yang membuat tim kita solid, organisasi proyek kita juga solid, karena kita saling aware, ya. Sesungguhnya yang disebut sebagai umat Muhammad adalah yang mereka berkasih sayang sesamanya, ya. Jadi memiliki awareness yang bagus. Kemudian yang berikutnya di paling kanan adalah relations management. Apa yang disebut relation management? Relation management adalah bagaimana kita bisa terlibat, ya, atau kita bisa terlibat di dalam kesusahan dan kesulitan atau problematika di dalam tim, ya. Dan kita untuk melibatkan emosi, artinya emosi di sini bukan marah, ya, tetapi untuk menguatkan emosi di dalam tim, kadang-kadang memang kita harus saling berinteraksi, ya, melibatkan diri ke dalam tim. Yang berikutnya adalah kita melakukan coach atau mentoring. Di sini sangat penting sekali, karena apa? Karena yang namanya project management adalah hubungannya dengan komunikasi, dan salah satu komunikasi yang terbaik adalah dengan memberikan coach atau mentor kepada tim atau kepada organisasi lain, stakeholder dan sebagainya, untuk menyamakan persepsi. Sehingga di dalam beberapa project management consultant ada yang di bab yang disebut sebagai penyesuaian kebudayaan antara kontraktor dengan klien, ya. Kenapa harus disesuaikan kebudayaannya? Karena ini adalah berasal dari dua perusahaan yang berbeda. Ketika itu berbeda dan memiliki konsep yang berbeda, dan itu tetap tidak ada penyesuaian kebudayaan, maka akan saling menumbuhkan emosi di antara kedua tim, ya, karena mereka sama-sama tidak memahami, ya. Kemudian yang terkait dengan relation management adalah konflik management,
Ya, ini penting sekali agar kita mengetahui bagaimana untuk mengatasi sebuah konflik. Dan setiap perusahaan mestinya harus mengkursuskan project manager dan engineer-nya untuk menghadapi atau untuk memiliki ilmu tentang konflik management. Yang saya sendiri juga mungkin tidak terlalu ahli di dalam konflik manajemen. Apabila terjadi suatu konflik, bagaimana? Apa yang harus kita atasi? Bagaimana solusinya? Bagaimana mencari jalan tengahnya? Bagaimana agar proyek tetap berjalan tetapi solusi didapatkan? Ini yang mungkin perlu trik komunikasi dan negosiasi. Kemudian yang berikutnya adalah tentang teamwork. Teamwork ini sangat penting sekali karena bagaimanapun juga yang namanya teamwork ini kita membuat sebuah semacam pengikatan tadi yang kita sebut sebagai influencing tadi, sehingga teamwork ini yang harusnya memang solid itu harus kita jaga dan itu menjadi kewajiban kita semua untuk menjaganya sampai di akhir proyek. Bagaimanapun juga kadang-kadang team building itu diperlukan ya, walaupun kita menggunakan acara yang sederhana seperti acara syukuran bersama, selamatan dan lain sebagainya ketika mencapai suatu target. Ini sangat penting sekali untuk menjaga emosi antara kita dengan tim. Kemudian yang kelima adalah bagaimana kita melakukan menginspire kepada tim yang sudah ada, karena ini sangat penting sekali untuk kadang-kadang ketika tingkat stres sudah tinggi, kita perlu melakukan cooling down untuk mengembalikan emosi mereka kepada titik yang lebih humanis. Tetapi ketika habis liburan lama, maka kita harus melakukan inspiring untuk kembali menyemangati mereka agar mencapai ke titik yang produktif. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana untuk atau mengapa kita harus menerapkan ini. Yang pertama ini adalah untuk meningkatkan leadership ability, ya, kemampuan leadership kita, dan juga untuk meningkatkan decision making. Ya, kalau orang yang emosionalnya bagus, cara berpikirnya bagus, insya Allah dia lebih mudah untuk memutuskan sesuatu. Makanya di dalam Islam dilarang meminum minuman keras, karena minuman keras itu merusak otak dan merusak emosi. Ya, Anda bayangkan kalau udah minum minuman keras, orang mabuk, itu otaknya sudah kemana dan emosinya sudah nggak karu-karuan. Ya, dia bisa membunuh orang dan lain sebagainya, mudah marah. Ya, sehingga orang yang minum minuman keras itu dilarang dalam Islam. Karena apa? Karena ketika emosi dan otak itu rusak, maka dia tidak akan bisa berpikir logis, dia tidak bisa menjadi seorang leader, dan dia tidak akan bisa memutuskan sesuatu dengan baik, decision making yang baik. Yang kedua, untuk meningkatkan personal well-being. Ini juga penting karena sosok itu sangat dipentingkan. Ajining diri saka pucuking lati, ajining raga saka busana lan solah bawa. Ini adalah penting juga bahwa seorang pemimpin itu harus menjadi panutan juga. Ya, panutan bukan saja dari sisi capability-nya, tetapi juga dari sisi emosionalnya dan dari sisi habit-nya. Juga untuk menurunkan tingkat stres, yaitu tadi yang kita sampaikan, kita harus melakukan influencing, kita harus melakukan inspire lagi kepada tim agar menurunkan work stress. Sekali lagi, work stress juga akan berbahaya terhadap productivity. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita meningkatkan performance tim. Ya, sekali lagi tadi kita sampaikan bahwa ketika work stress tinggi, maka kita akan calm down dulu. Dan ketika kita habis liburan lama, maka kita harus naikkan lagi, kita endurance lagi kemampuan dari tim, yang itu disebut sebagai increasing team performance, sehingga ujung-ujungnya kita bisa mengurangi staff turnover. Staff yang keluar akan berkurang karena kerasan bekerja dengan kita. Insya Allah ya, kita sama-sama melakukan ini. Lalu bagaimana untuk mengimprove-nya? Untuk mengimprove-nya pertama adalah untuk mengimprove diri kita sendiri. Yang pertama adalah mengimprove emotional self-control. Ini sangat penting. Yang pertama adalah jangan meledak-ledak ketika kita tidak, atau kita melihat orang yang tidak sesuai dengan jalan yang sudah kita planningkan. Jadi jangan langsung emosional, nembak sana nembak sini, jangan seperti itu. Ya, kita sudah diajari root cause analysis dan kita harus melakukan itu. Ya, paling tidak kita harus melakukan komunikasi dengan mereka. Yang kedua adalah jangan mengambil keuntungan dari segala apapun yang terjadi. Ya,
Kenapa kok kita jangan mengambil keuntungan? Artinya keuntungan di sini ngambil celah ya. Celah yang mana ya ambil kesempatan dalam kesempitan lah. Lebih tepatnya seperti itu ya. Artinya mumpung kita menjadi ini, maka kita bisa melakukan apapun di situ, di tim itu. Wah, itu sebenarnya juga tidak boleh kita lakukan. Artinya otoritarian akan terjadi ya. Yang ketiga, don't brag about how good are you ya. Kita jangan memperlihatkan ya kita tuh yang the best lah di dalam tim ini gitu ya. Karena ingat, Rasulullah tidak pernah memanggil anak buahnya lu, gue ya, atau memanggil anak buahnya memanggil anak buahnya dengan kata-kata apa namanya yang pada saat itu populer. Tetapi Rasul memanggil mereka dengan kata-kata sahabat. Masya Allah, ini luar biasa. Ini salah satu pendidikan yang paling bagus. Sahabat itu adalah orang yang setara, sehingga Rasulullah tidak menaikkan posisi beliau. Bahkan ketika beliau duduk di dalam majelis, orang yang belum mengenal beliau langsung tidak tahu mana yang namanya Rasulullah, karena mereka duduk sama tinggi. Ya, tidak di atas mimbar dan lain sebagainya ya. Mereka duduk sama tinggi sehingga orang tidak tahu mana yang namanya Rasulullah. Ini adalah don't brag about how good are you. Ini sangat penting. Kemudian how to improve terhadap orang lain. Yang pertama adalah bagaimana kita meningkatkan empati kita. Kita harus be aware terhadap emosi orang lain. Ya, kita harus perhatikan bahwa orang lain kadang-kadang juga memiliki tingkat emosional tertentu dan mungkin mereka tidak bisa menerima juga dengan apa yang kita lakukan ya. Bayangkan orang Batak kalau berbicara, kadang-kadang orang Jawa pun tersinggung. Tetapi orang Jawa walaupun marah, maka orang Batak pun menganggapnya itu hanya omongan biasa. Kenapa? Karena ketika kita sudah aware terhadap adat istiadat masing-masing, maka kita akan tahu, oh dia lagi marah, maka kita harus, atau sebaliknya, oh dia sebetulnya cuma ngomong biasa walaupun suaranya keras, sehingga kita tahu. Yang berikutnya adalah mendetek when someone is down or upset. Kita harus mengetahui tadi kapan orang itu sedang upset, sedang down, sedang tinggi atau sedang di bawah. Itu kita harus tahu juga. Ya, kapan kita harus meningkatkan endurance dia dan kapan kita harus meng-calm down-kan mereka. Yang ketiga, leverage when resolving team conflict. Jadi inilah yang harus kita lakukan ketika terjadi konflik di dalam tim. Sekali lagi, manajemen konflik itu sangat penting. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.